Yang saya hina siapa, yang melaporkan siapa. Makanya yang dilaporkan salah Pak Ar. Kenapa saya sama Atta nggak nanggapi ya? Karena bagi saya itu halu saja. Jadi yang kami laporkan atas podcast penghinaan yang mengatakan bahwa istri dukun itu jelek dan merongos. Lalu Gus Miftah juga berbicara di podcastnya Atta Halilintar mengatakan bahwa beliau itu menganalogikan bahwa orang yang datang ke dukun itu orang bodoh. Ya silakan aja, cuma dilaporkan aja. Ya silakan aja, cuma dilaporkan aja. Alhamdulillah nggak ada. Saya pikir kepolisian mana tak tahu mana skala prioritas. Itu saya pikir itu bukan sebuah prioritas. Lah makanya kalau saya pas pengajian ya tanggapi dengan guyon saja. Karena bagi saya ini ya lucu saja itu. Kita juga nggak perlu berlebihan, nggak perlu ditanggapi merespon berlebihan. Karena yang merasa dihina siapa, yang melaporkan siapa, ini sudah nggak nyambung. Sebuah konflik yang kian membara kini baru saja terjadi dan turut melibatkan tokoh ulama sekelas Gus Miftah. Ya, seperti yang diketahui sebelumnya, Gus Miftah bersama Atta Halilintar telah dilaporkan oleh salah satu lawyer Persatuan Dukun se-Indonesia, Firdaus Owibowo, lantaran keduanya dituding telah melakukan penghinaan terhadap dukun di salah satu podcast yang diselenggarakan oleh Atta Halilintar. Nampak tidak menggubris laporan yang diajukan oleh Firdaus Owibowo pada beberapa waktu lalu, kini Gus Miftah pun akhirnya tidak tinggal diam dan turut menjelaskan maksud dan tujuan dirinya melontarkan kata-kata tersebut. Merasa jika ucapan itu termasuk dalam konteks guyonan, Gus Miftah pun nampaknya tidak begitu menggubris laporan yang dibuat oleh Firdaus Owibowo dan memilih untuk optimis jika hal tersebut bukanlah sebuah masalah besar dan tidak dilanjutkan oleh pihak kepolisian. Lantas, seperti apakah jawaban menohok Gus Miftah perihal laporan pencemaran nama baik yang diajukan Firdaus Owibowo untuk dirinya? Seperti layaknya tidak memiliki sebuah permasalahan yang begitu berarti, kini hal itu nampaknya menjadi sebuah acuan tersendiri bagi Gus Miftah yang tidak memiliki keinginan untuk meladeni serangan yang diberikan oleh kubu Firdaus Owibowo terhadap dirinya. Dengan adanya hal itu pula, Gus Miftah pun kini menerangkan jika dirinya saat ini tidak memiliki sebuah niat untuk melaporkan balik Firdaus Owibowo dan lebih memilih mendoakan dan mengajak Firdaus untuk bersama-sama mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu, seperti apakah kelanjutan konflik yang kini terjadi dengan keduanya? Saksikan selengkapnya hanya di Cumi Camp Indap berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp Indap kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Ibarat api yang kini sedang membara, kini hal itulah yang nampaknya cocok disandingkan dengan sebuah konflik yang terjadi di tengah masyarakat dan turut melibatkan sosok ulama dengan para oknum perdukunan yang akhir-akhir ini memunculkan diri di layar kaca. Sontak menjadi sebuah topik yang menarik untuk dibahas. Kini permasalahan yang terjadi antara Gus Miftah dengan Firdaus Owibowo selaku lawyer Persatuan Dukun se-Indonesia nampaknya kian menimbulkan lika-liku begitu tajam mengingat adanya perbedaan pendapat yang dilontarkan oleh keduanya. Mengetahui jika dirinya telah dilaporkan, Gus Miftah pun kini akhirnya buka suara soal laporan yang diajukan oleh Firdaus Owibowo ke Polres Jakarta Selatan terkait adanya dugaan pencemaran nama baik yang dilakukannya pada saat podcast bersama Atta Halilintar. Mengaku tidak terlalu mempermasalahkan adanya hal tersebut, kini Gus Miftah pun tidak tinggal diam dan turut mengomentari laporan Firdaus Owibowo yang ditunjukkan untuk dirinya. Lantas, seperti apakah reaksi Gus Miftah ketika pertama kali mendengar dirinya dilaporkan oleh Firdaus Owibowo? Senyum aja lah. Laporannya mau dilaporin apanya? Yang saya hina siapa, yang melaporkan siapa. Kenapa saya sama Atta nggak nanggapi ya? Karena bagi saya itu halu saja.
apa yang harus saya tanggapi? Karena begini, saya ngomong katakanlah istri wartawan ada yang jelek umpamanya, sama istrinya Jurek jelek. Kira-kira yang bisa masuk laporan ke saya itu yang istri wartawan jelek atau Jurek yang jelek? Saya nyebut nama enggak? Enggak yang dukun saya nyebut nama enggak? Enggak ada. Kita enggak nyebut nama sama sekali. Lah, kemudian dalam kapasitas apa kita dilaporkan, yang melaporkan sama beliau-beliaunya yang terhormat. Katakanlah persatuan dukun. Saya mau tahu persatuan dukun di Indonesia itu apa sih? Gitu. Bisa aja. Makanya kenapa kita santai banget. Saya teleponan sama Atta. Gimana bro? Gimana Gus? Ya fine aja, nggak ada masalah. Jadi nggak perlu saya tanggapi berlebihan itu. Ya kalau mereka butuhnya untuk buat konten ya mudah-mudahan ramai kontennya, itu aja. Jadi yang kami laporkan atas podcast penghinaan yang mengatakan bahwa istri dukun itu jelek dan rongos. Lalu Gus Miftah juga berbicara di podcastnya Atta Halilintar mengatakan bahwa beliau itu menganalogikan bahwa orang yang datang ke dukun itu orang bodoh. Kenapa dipanggil orang pinter? Karena yang datangnya orang bodoh semua. Tuh. Lalu banyak lagi hinaan-hinaan yang dilakukan dan dilontarkan oleh Gus Miftah sebagai pendakwah yang menurut saya sudah melanggar etika tentang pendakwah. Jadi orang mendakwah itu agar menuntun orang berbuat baik. Umpama kami dianggap bersalah, lalu mereka ingin mengedukasi, lantas cara ngedukasinya begitu. Makanya saya bilang siapapun yang mengatasnamakan edukasi tapi masih menghina organisasi dukun akan saya laporkan. Ingat, saya nggak pernah main-main. Ya silakan aja, cuma dilaporkan aja. Ya silakan aja, cuma dilaporkan aja. Alhamdulillah nggak ada. Saya pikir kepolisian mana tak tahu mana skala prioritas. Itu saya pikir itu bukan sebuah prioritas. Lah makanya kalau saya pas pengajian ya tanggapi dengan guyon saja. Karena bagi saya ini ya lucu saja itu. Kita juga nggak perlu berlebihan, nggak perlu ditanggapi merespon berlebihan. Karena yang merasa dihina siapa, yang melaporkan siapa, ini sudah nggak nyambung. Jadi kalau saya sama Atta sampai hari ini ya nanggapinya flat saja. Artinya di sini saya berkali-kali saya bilang, saya nggak main-main. Hanya netizen yang nggak kami laporkan. Kenapa tuh, Bang? Ya, karena netizen nggak ada kaitannya dengan urusan biasa, biarkan itu dinamika dalam bermedsos. Tetapi kalau public figure berbicara dan masih mengatasnamakan edukasi, lalu menjustifikasi dukun, ingat, siap-siap Anda. Saya nggak main-main. Kalau mereka punya dalih, saya juga punya dalih. Body shaming. Tuh, ini bukan urusan dukun lagi loh, dapur orang. Istri orang dihina sedemikian rupa oleh Gus Miftah sebagai pendakwah. Ya, istri orang loh yang nggak tahu menahu tentang kerjaan suaminya sebagai dukun. Jangan bawa-bawa dapur orang. Gitu. Ini udah berat. Apalagi Gus Miftah tidak menyatakan oknum ya. Wah ya kalau dipanggil kita datang. Kan ini saya juga mau ke Mabes Polri, tapi dalam rangka yang lain. Dalam rangka ada silaturahmi, ada teman-teman pejabat yang pengen silaturahmi dan mendengarkan tausiah dengan cara saya, ya saya datang. Jadi kalau dipanggil ya silakan. Tapi saya pikir kawan-kawan kita penyidik yang terhormat ini pasti tahu ini apakah memungkinkan untuk dipanggil atau seperti apa. Kan yang namanya orang laporan kan bisa ditindaklanjuti, bisa tidak, tergantung materinya. Nah, kalau memang tidak masuk unsur ya untuk apa kalau seandainya ya dipanggil ya kita datang, ngapain? Ya kalau saya sama umpamanya sama Atta dipanggil ya kooperatif. Kita kan warga negara hukum yang baik. Nampak tidak menggubris adanya serangan berupa laporan yang dibuat Firdaus untuk dirinya. Kini dengan adanya hal itu tidak membuat Gus Miftah goyang lantaran kata-kata tersebut masih dalam konteks guyonan dan tidak perlu diperpanjang menurut dirinya. Dan dengan adanya konflik ini pula, Gus Miftah pun merasa tidak harus meminta maaf kepada yang bersangkutan usai dirinya mengaku tidak menyebutkan nama seseorang di balik kata-kata menohoknya di podcast Atta Halilintar.
Dan di balik itu semua, sebuah pengakuan penting juga dilontarkan oleh Gus Miftah yang akui jika dirinya hanya menyinggung para oknum perdukunan yang menyalahartikan ilmu kebal sebagai salah satu tipu muslihat yang dilakukan oleh para dukun yang tidak bisa membuktikan kebenaran atas kesaktian yang dimilikinya. Lalu, seperti apakah bentuk klarifikasi mengenai maksud dan tujuan Gus Miftah dalam melontarkan kata-kata tersebut? Yang harus saya minta maaf yang mana? Yang mana? Saya sama sekali tidak menyebut nama orang. Nama orang. Dan sampai hari ini saya juga nggak tahu Persatuan Dukun itu apa. Yang mana itu? Persatuan Dukun Republik Indonesia, PDRI kan juga nggak ada itu loh. Kalau itu kemudian banyak yang tersinggung, katakanlah dikira kita nyinggung anti kepada mereka yang kebal. Saya bilang sama Atta, kalau kamu punya duit, wow, jangankan kebal fisik, kebal hukum juga bisa, tak, saya bilang. Itu guyonan sarkas saja sebenarnya kepada orang-orang yang sangat memuja-muja dengan ilmu-ilmu seperti itu. Nyatanya begitu dipraktekkan juga banyak yang terlukai. Makanya yang mendingan anti miskin. Wartawan nanti baca nggak dapat berita ya miskin. Orang kenapa dukun dipanggil paranormal? Karena yang datang orang abnormal, atau kenapa dipanggil orang pinter? Karena yang suan orang bodoh. Itu di Google sudah sejak sebelum dulu saya ngomong sudah ada. Di meme-meme itu sejak saya belum ngomong sudah ada. Coba dicek. Kira-kira duluan mana kalimat itu saya sampaikan ke podcast sama di Google. Jauh di Google. Di grup-grup juga banyak itu meme itu. Nah, cuman mungkin yang speak up saya gitu aja kan. Saya sudah WA keberatan kepada timnya Atta Halilintar, dicuekin. Saya sudah WA, hati-hati loh mas. Saya WA-nya kurang lebih seperti itu. Mas ini kenapa dihapus? Padahal janjinya mau dikonfrontir kan antara kita dengan tokoh agama yang nggak sepaham dengan kita. Apa yang menjadi keberatan Firdaus? Nggak beralasan. Saya posting sesuatu di medsos, apapun kontennya, mau saya lanjutkan atau saya take down, itu kan hak saya. Lagian saya mendengar dari Atta yang bersangkutan diundang juga dapat fee-nya kok gitu. Artinya saya dulu punya acara di TV, pihak TV kan juga punya wewenang apakah yang sudah kita tapping itu mau ditayangkan apa enggak, atau sudah ditayangkan kemudian di take down, kan ya sah-sah saja. Salahnya di mana? Kalau kemudian Atta, Gus ini mungkin konten kemarin kurang educated, makanya saya take down, ya haknya Atta kan yang punya wilayah itu Atta gitu. Dan saya mendukung itu gitu, nggak ada yang salah dengan Atta. Adanya laporan Firdaus Owiwobo terhadap dirinya, sebuah langkah untuk tidak terlalu cepat dalam mengambil sikap, tengah dilakukan oleh Gus Miftah yang nampaknya tidak memiliki sebuah niat untuk melaporkan balik Firdaus Owiwobo yang telah melaporkan dirinya pada beberapa waktu yang lalu. Langkahnya untuk tidak menyerang balik pun justru dimanfaatkan oleh dirinya untuk mengembalikannya lewat sebuah doa baik yang ia panjatkan untuk Firdaus yang telah melaporkan dirinya tersebut. Maka, seperti inilah doa serta ajakan Gus Miftah untuk bersama-sama mencerdaskan kehidupan bangsa dan bernegara secara adil dan benar. Kalau niat ngelaporin balik, nggak ada sama sekali. Kita kan biasa banget ya gitu. Terus kemudian kalau mau silaturahmi, ditantang untuk konfirmasi konferensi pers sama mereka. Lah untuk apa? Wong saya ketemu wartawan tiap ke Jakarta, kalian ketemu saya juga kan. Jadi karena menurut kami itu nggak urgen, ya makanya nggak kami tanggapi secara berlebihan. Cuman lihat di TikTok, Gus Miftah sama Atta Halilintar dilaporkan ke polisi sama lawyer Persatuan Dukun. Ya kita doakan saja mudah-mudahan setelah laporan itu nama mereka dikenal masyarakat, dapat job, gitu saja. Kalau saya bahwa bangsa ini sudah terlalu banyak beban dan masalahnya, termasuk masalah-masalah ekonomi dan lain sebagainya. Nggak usahlah kemudian kita bodohi masyarakat dengan perilaku-perilaku yang sama sekali tidak edukatif, tidak mencerdaskan. Yuk sama-sama membangun bangsa ini dengan cara yang cerdas. Tentunya itu yang kita harapkan dari siapapun. Oh, maaf itu tidak mengurangi proses hukum. Maaf itu secara agama ya memang iya wajib gitu, saling memaafkan. Tapi prosesnya jalan nanti
kita lihat pada saat gelar perkara. Atta, waktu kami podcast di tempat Atta, Mas Atta, hati-hati kalau menerima podcastan ya. Takutnya tamu-tamunya sembarang ngomong karena Mas Atta belum melengkapi ini dengan alas hak atau alas hukum. Oh iya, masa iya sih kata dia gitu. Saya sampai bilang, saya sedang meminta ya kepada pemerintah untuk mengeluarkan regulasi tentang youtuber agar terlindungi hak-haknya, agar tidak terkena undang-undang ITE. Kamu mau bicara di rumah kamu atau di depan rumah kamu kasih pasang di sini dukun santet, selama kamu tidak menyantet orang, itu belum ada deliknya. Ya, ingat itu. Dan semua delik itu harus diproses di pengadilan. Ya, di dalam pengadilan itu harus ada putusan hakim yang ingkrah. Baru kita bisa bicara bahwa dukun itu cabul dan penipu. Itu pun harus ditunjuk siapa yang cabul dan menipu, bukan mengeneralisir. Itu ya, ingat. Yang penting jangan sampai melanggar. Ketika ada delik muncul dan orang tidak terima, insya Allah kamu harus pertanggungjawabkan dalil-dalil kamu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Bersama Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.